Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala nahjihi ila yaumi liqa'ihi. Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan mari kita senantiasa memujinya. Karena Allah Nabi SAW bersabda, khairu ibadillahi ta'ala al-hammadun. Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah Ta'ala itu adalah al-hammadun, orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suka untuk dipuji dan ridho untuk dipuji. Saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji, kata Nabi SAW, saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji, Allah Ta'ala memulai kitabnya dengan apa? Dengan pujian terhadap dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikutnya dan juga para sahabatnya. Amin. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini melanjutkan pembahasan tentang firqatun najiyah yang sudah kita bahas sedikit atau sebagian pada pertemuan yang lalu. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu di materi bulan lalu gitu. Di antara kita review sebentar, di antara yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwasanya firqatun najiyah, golongan yang selamat ini itu adalah satu dari golongan yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittarafatil yahudu wan nasara ittarafa ahlul kitabaini ila isnin wa sab'ina millatin wa taftariqu hadhihi al-ummah ila salatin wa sab'ina millatin kulluha fin nar illa wahidah." Bahwasanya Nabi SAW bersabda, masing-masing dari ahli kitab itu terpecah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya berada di neraka kecuali satu golongan. Siapa itu? Maka para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Itu yang golongan yang selamat itu adalah golongan yang ma ana alaihi, yang berjalan di atas jalan yang aku tapaki sekarang ini, wa ashabi, dan juga bersama para sahabatku. Artinya orang yang selamat adalah orang yang beragama sesuai dengan agamanya Nabi Muhammad SAW dan juga sesuai dengan agamanya, ajarannya para sahabat Nabi SAW. Jadi jemaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya dari hadis ini kita bisa pahami bahwasanya untuk memfilter ajaran agama Islam ini itu filternya ada tiga. Filter pertama adalah apa? Adalah Al-Quran. Filter kedua adalah Sunnah. Filter ketiga adalah
pemahaman para sahabat. Dari mana diambil itu? Dari mana diambil filter itu? Dalilnya apa? Dalilnya tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu orang-orang yang berjalan sesuai dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Apa ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah Al-Quran. Apalagi ajaran Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah Sunnah. Yang ketiga adalah ajarannya para sahabat. Jadi ini tiga filter ini. Semua pendapat manusia, semua omongan manusia, semua amalan manusia itu difilter dengan tiga filter ini. Kalau lolos filter ini, maka itu berarti bagian dari agama. Kalau tidak lolos filter yang tiga ini, berarti itu bukan bagian dari ajaran agama Islam. Jadi kalau ada ucapan atau perbuatan atau amalan keluar dari lisan siapapun itu, tanpa pandang bulu, tanpa pandang nasab, tanpa pandang apapun, silahkan difilter dengan tiga ini, ucapan dia atau amalan dia. Pertama, apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Ajaran itu sesuai nggak dengan Al-Quran? Omongan dia sesuai nggak dengan Al-Quran? Kalau lolos, maka difilter dengan filter yang kedua. Apa itu? Sunnah. Kemudian itu ucapan dia itu lolos enggak itu? Dan difilter dengan as-sunnah, sesuai enggak dengan as-sunnah? Nabi SAW memahami seperti itu atau tidak? Nabi SAW menjelaskan seperti itu atau tidak? Kalau lolos Al-Quran dan Sunnah sudah cukup, Pak? Belum cukup. Filter yang ketiga adalah apa? Adalah pemahaman para sahabat, ajarannya para sahabat. Sahabat kan bukan Nabi, iya, sahabat bukan Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk mengikuti dia, untuk mengikuti mereka. Memang sahabat bukan Nabi, tetapi Nabi SAW menyuruh kita untuk mengikuti mereka, mengikuti sahabat. Jadi filter yang ketiga adalah apa? Pemahaman para sahabat. Lihat di Al-Quran, As-Sunnah, disalin lagi, difilter lagi dengan pemahaman para sahabat. Lolos enggak? Sesuai enggak dengan pemahaman para sahabat? Kalau sesuai, berarti itu bagian dari ajaran Islam. Tapi kalau tidak lolos filter ini, maka itu bukan bagian dari ajaran Islam. Karena sebagian firqah yang menyimpang, sebagian sekte-sekte Islam yang menyimpang, itu mereka berdalil dengan apa? Dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Contohnya siapa? Contohnya adalah kelompok Khawarij, sekte Khawarij. Orang siapa itu Khawarij? Orang-orang yang mengkafirkan umat Islam ketika melakukan dosa besar. Itu sudah ada sejak zaman siapa? Sejak zamannya Ali bin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, di akhir-akhir era Khalifah Utsman bin Affan dan memulai peperangan di zamannya Ali bin Abi Thalib, itu sudah ada. Maka sebelum perang Siffin itu, sebelum perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan pihak Khawarij jumlahnya ada sekitar 4.000 pasukan. Itu sebelum memulai peperangan, Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat yang paling cerdas ketika itu. Siapa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas diutus untuk ngajak bicara itu orang Khawarij, 4.000 orang itu diajak bicara. Maka salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, beliau bertanya, siapa di antara kalian yang tergolong dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tengok kiri kanan, nggak ada. Baik, 4.000 orang tuh nyari-nyari, udah tengok kiri kanan, siapa sahabat Nabi di sini? Nggak ada satu pun yang. Oke, kalau gitu siapa di antara kalian yang merupakan murid dari sahabatnya Nabi? Ada nggak? Tengok kiri, tengok kanan. Nggak ada juga. Ada juga. Siapa di antara kalian yang pendapatnya kalian mengkafirkan orang Muslim itu?
Siapa dari sahabat Nabi yang berpendapat seperti itu? Di kalian sahabat Nabi tidak ada di antara kalian. Muridnya sahabat Nabi juga tidak ada di antara kalian. Sahabat Nabi yang pendapatnya sama dengan kalian juga tidak ada di antara kalian. Terus kalian ikut siapa? Terus kalian ikut siapa? Bingung gitu. Mereka bingung. Jadi selama ini kita ikut siapa? Jadi selama ini mereka beragama dengan apa? Dengan pemahaman mereka sendiri. Mengambil Al-Quran, mengambil As-Sunnah, dan dipahami tanpa filter dari sahabat. Padahal Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Mengikuti sahabat, menjadikan pendapat sahabat, menjadikan amalan sahabat sebagai filter bagi amalan kita. Tidak dipakai sama Khawarij. Akhirnya ya sesat. Akhirnya setelah diajak bicara seperti itu, 2/3 orang-orang Khawarij itu pulang. Ya udah, jadi selama ini kita ngikutin siapa ya? Baru sadar mereka. Akhirnya 2/3 pasukan tadi itu pulang. Tidak ikut berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Tersisa sekitar beberapa ribu orang saja, dan Ali bin Abi Thalib membunuh mereka semua, memerangi mereka semua. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 filter tadi. Pertama adalah Al-Quran, dan kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah pemahaman dari sahabat Nabi SAW. Kalau apapun ucapannya, apapun amalannya, harus ditimbang dengan 3 timbangan ini. Kalau sesuai, maka itu adalah bagian dari agama Islam. Tapi kalau tidak sesuai, maka itu bukan bagian dari agama Islam. Nah, dan jemaah yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya perpecahan itu sumbernya adalah apa? Sumbernya adalah tidak mengikuti ajaran yang 3 tadi. Perpecahan itu sumbernya adalah tidak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hal ini di surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wa'tasimu itu artinya berpegang teguhlah kalian semua bihablillahi, dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama menjelaskan ini maksudnya tali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Maksudnya adalah ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menjadi penyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih terhubung dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama apa? Selama kita mengikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Nabi SAW ajarkan, dan apa yang para sahabat arahkan. Selama kita masih berpegang pada hal tersebut, maka hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla masih baik-baik saja. Ajaran Islam itulah, ajaran Nabi SAW itulah yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah Ta'ala. Selama kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu baik-baik saja. Tapi kalau sudah keluar dari jalan tersebut, sudah keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, itu berarti hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu tidak baik-baik saja, tidak sedang baik-baik saja, karena menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Dan jangan kalian berpecah belah. Ini artinya, logikanya apa? Artinya adalah perpecahan itu sebabnya apa? Sebabnya ketika orang-orang sudah memegang tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perpecahan itu adalah lawan dari berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpeganglah kepada tali Allah Azza wa Jalla, dan wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi ayat ini mensiratkan kepada kita bahwasanya perpecahan itu timbul dari mana? Timbul ketika seseorang sudah tidak atau sudah kendur memegang tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mulai melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah sebab perpecahan.
Dan juga itu dikonfirmasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu juga, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati." Aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah dan as-sam' dan mendengarkan pemimpin, wa ta'ah dan mentaati pemimpin. Jadi mentaati pemimpin itu adalah bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa in ta'ammara alaikum abdul habasyiyun. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa, untuk juga taat dan mendengar pemimpin kalian. Wa in ta'ammara alaikum, meskipun yang menjadi pemimpin kalian abdul habasyiyun, adalah budak Habasyah. Seorang budak Habasyi. Habasyi itu Ethiopia, Afrika. Ini menggambarkan betapa bencinya mereka kepada pemimpin mereka. Karena bayangkan orang Arab yang nasabnya tinggi, yang nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia, dan orang-orang Arab ketika itu sangat membanggakan nasab, mereka yang bersambung ke Nabi Ibrahim, dan Allah Ta'ala muliakan mereka dengan mereka tinggal di sekitar Ka'bah. Itu harus dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Budak Habasyi di zaman mereka, di zaman Nabi SAW, itu adalah budak yang harganya paling murah. Itu di zaman perbudakan itu, budak paling murah itu budak apa? Ya budak Habasyi. Budak Habasyi dijual di pasar-pasar itu dengan harga tidak terlalu mahal, bisa diperoleh. Karena dia bermodalkan tenaga yang kuat. Tenaganya kuat ya, memang meskipun badannya kecil tapi tenaganya kuat dan penampilannya kurang menarik, maka harganya paling murah. Nah, bayangkan budak yang paling murah ini itu dijadikan pemimpin kepada orang-orang Arab. Itu pernah terjadi para budak memimpin bangsa Arab. Karena waktu itu antara sebabnya adalah khalifahnya ngambek gitu. Jadi ada khalifah itu dia ada satu daerah yang sering membangkang perintah khalifah. Akhirnya salah satu hukumannya bagi mereka adalah diambil budak Habasyi, budak yang dari Ethiopia, dijadikan gubernur di situ, dijadikan kepala daerah di situ. Jadi mereka dikepalai oleh kepala daerah yang mereka benci, yaitu budak Habasyi. Nah, kata Nabi SAW, meskipun yang memimpin kalian itu adalah budak Habasyi, taatilah. Artinya sebenci apapun kalian kepada pemimpin kalian, taati. Kan orang Arab dipimpin sama budak Habasyi, pasti kamu nggak terima, benci. Tapi sebenci apapun kalian kepada pemimpin kalian, taatilah dia. Ya, sama kita juga seperti itu. Sebenci apapun kita kepada pemimpin kita, ya kayaknya mungkin beberapa tahun belakang itu tidak ada pemimpin yang kita sukai. Nggak ada satupun kepala negara yang kita cintai seterusnya, itu nggak ada. Pasti ada bagian-bagian dari mereka yang kita benci, entah benci ininya, entah benci penampilannya, benci cara bicaranya, benci karena akademiknya yang rendah, benci karena kebijakannya. Kita benci, itu sudah fitrah. Tapi sebenci-bencinya kita kepada pemimpin, kata Nabi SAW apa? Sang kotor, dengarkan dan ini kan kalau nggak diajaran Islam, nggak ada ajaran seperti ini. Nggak ada. Coba di Barat nggak suka sama pemimpin gimana? Demo langsung doakan di jalan. Itu jadi dalam agama Islam, selama pemimpin itu tidak menyuruh kita untuk berbuat kafir, tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat, selama itu kita taati dia, kita dengarkan dia. Bukan kita cintai, dengarkan. Beda antara mentaati dengan mencintai. Mentaati itu karena terpaksa, mencintai itu dengan hati dan dengan sukarela. Beda, tidak
Tidak semua ketaatan itu artinya cinta. Di sini kita disuruh oleh Nabi SAW disuruh untuk taat meskipun tak benci sama dia. Gitu. Jadi jangan disamakan antara taat kepada pemimpin dengan mendukung pemimpin atau cinta kepada pemimpin. Ya. Taat itu wajib, cinta tidak wajib. Taat itu wajib, tapi mendukung tidak wajib. Oke, jadi kata Nabi SAW itu taati dia. Wa innahu lanjutan hadisnya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayaqtilahu dan siapapun dari kalian wahai para sahabatku yang tetap hidup setelah aku meninggal, saya qtilahan katsira. Kalian dia akan melihat pertentangan yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak, perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan pegang teguhlah ajaran-ajaran khulafa'ir rasyidun yang setelahku. Karena satu biha, pegang teguh itu wa abdu 'alaiha bin nawajid, dan gigit-gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jadi Nabi SAW mengibaratkan ajaran beliau dan ajaran khulafa'ir rasyidun, ajaran sahabat itu seperti tali yang harus dipegang, dan nggak cukup dipegang, harus digigit dengan gigi geraham. Jadi bukan hanya berpegang teguh, bukan hanya digigit dengan gigi geraham, dua-duanya. Tapi situ ada huruf waw artinya dan. Yang dulu adalah menunjukkan bahwa itu ada sesuatu yang digabungkan. Tamassaku biha, pegang teguhlah itu, pegang teguh itu dengan tangan. Wa aqdu 'alaiha bin nawajid, bukan hanya sekedar dipegang sambil digigit dengan gigi geraham. Jadi sekuat-kuatnya menunjukkan bahwa kita disuruh untuk berpegang kepada ajaran Nabi SAW dan juga ajarannya para sahabat sekuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah perkara-perkara yang baru. Jadi di sini Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya sebab seseorang itu bersatu, sebab seseorang itu berada di jalan kebenaran adalah apa? Adalah ketika dia berpegang teguh kepada ajaran Allah Ta'ala, ajaran Rasulullah, dan ajaran para sahabat. Dan Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya perpecahan di antara mereka disebabkan karena apa? Karena keluarnya mereka dari ajaran Allah, ajaran Rasul, dan juga ajaran para sahabat. Ketika seseorang itu keluar dari 3 filter tadi, itulah perpecahan. Terjadilah perpecahan. Maka Nabi SAW mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hindarilah hal-hal yang baru. Hal-hal baru itu artinya hal-hal yang bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasul, dan bukan ajaran sahabat. Artinya ketika difilter dengan filter dari Al-Quran, nggak cocok, atau cocok tapi menyelisih sunnah, dibuang. Memang ada orang seperti itu, orang yang hanya beriman kepada Al-Quran tapi nggak terima sunnah, itu ada di golongan ingkar sunnah. Jadi omongannya sesuai dengan Quran tapi nggak sesuai dengan sunnah, buang. Omongannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, buang. Seperti yang Khawarij tadi. Omongan tidak sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, amalkan. Itu adalah bagian dari agama. Yang selain itu adalah muhdatsatil umur, itu adalah hal-hal baru. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap bid'ah, setiap hal-hal yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini lafaz Nabi ya. Wa inna kulla bid'atin fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, itu adalah lafaznya Nabi Muhammad SAW. Tapi entah sebagian di akhir zaman ini ada alergi dengan lafaz ini. Padahal itu lafaznya Nabi, lafaznya Nabi. Jadi cuma yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala, sebab dari perpecahan itu adalah ketika orang mulai meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Nah, kemudian
Musannif di sini menjelaskan bahwasanya firqatun najiyah yang berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu memiliki beberapa kriteria. Firqatun najiyah, golongan yang selamat tadi dari 72 golongan, dari 72 kali 3 ya, dari ratusan golongan tadi itu mereka tuh memiliki kriteria yang itu bisa dipahami dan dirangkum oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara kriteria mereka firqatun najiyah itu, yang pertama, firqatun najiyah, golongan yang selamat itu adalah allati taltazim biman haji Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa min haji ashabihi min ba'dihi. Adalah golongan yang selamat itu, ciri pertama mereka itu konsisten mengikuti ajarannya Allah, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ajarannya para sahabat. Konsisten. Ya, mengikuti, konsisten itu artinya mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun konsekuensinya. Jadi mengikuti, konsisten itu artinya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya apapun konsekuensinya, entah itu manis, entah itu pahit, entah itu membuat orang ridho atau tidak membuat orang ridho. Orang ridho nggak ridho itu urusan nanti, urusan nanti. Yang penting saya ikuti jalannya Nabi Muhammad SAW dan jalannya para sahabat. Itu konsisten itu artinya itu mengikuti apapun konsekuensinya. Dan itulah yang dijalankan oleh para sahabat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dari Muhajirin dan juga Ansor. Mereka mengikuti ajaran Nabi SAW apapun konsekuensinya. Ada yang dibully, ada yang dikata-katain, ada yang dihajar, dipukul, dihajar fisiknya, benar-benar dihajar. Ada yang diazab, ada yang diusir dari keluarganya. Kalau yang diusir dari keluarga seperti Mus'ab seperti Ammar Mus'ab bin Umair. Kalau yang dihajar, digebukin seperti Bilal bin Rabah. Kalau yang dicaci maki, Nabi SAW sendiri dicaci maki. Yang dipukuli, Abu Bakar As-Siddiq dipukuli. Jadi apapun konsekuensinya, mereka tetap berada di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ciri-ciri firqatun najiyah. Mereka konsisten, ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW apapun konsekuensinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fiikum syai'aini lam tadillu ba'dahuma." Aku tinggalkan bagi kalian itu dua hal. Dua hal ini kalau kalian pegang teguh, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Artinya kesesatan itu terjadi kapan? Ketika keluar dari dua hal ini. Apa itu? Ya kata Nabi SAW, kitabullah wa sunnati. Yaitu kitabullah, kitabnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah sunnati, sunnahku. Kalau kalian lantar judul ba'dahuma, kalian tidak sesat setelah berpegang kepada keduanya. Artinya apa? Kesesatan itu timbul ketika seseorang meninggalkan Al-Quran dan juga meninggalkan Sunnah. Walan yatafarraqa hatta yarida alaihil haud, dan mereka tidak akan terpecah sampai mereka akan mendatangiku di telaga. Jadi Nabi SAW itu menjanjikan siapapun orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka akan mendatangi Nabi SAW, diundang oleh Nabi SAW di telaga beliau, di haud. Telaga beliau itu di mana? Di sana, di padang mahsyar. Sebutkan oleh para ulama, ciri-ciri telaganya ini, telaga beliau itu adalah telaga yang warna airnya lebih putih dari susu, yang lebih manis daripada madu. Man syariba minha lam yajma' abadan. Siapapun yang minum dari telaga itu tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Meskipun dia di padang mahsyar, dia tidak akan merasakan haus. Di padang mahsyar
di mana matahari berada 1 mil di atas kepala manusia. 1 mil itu berarti 3,3 kilometer kira-kira. Ini jarak kita sama matahari itu berapa? 150 juta kilometer. Itu sudah panasnya sudah seperti ini. Panasnya sudah seperti ini. Kalau nggak ada awan, ini matahari jarak 150 juta kilometer. Itu kalau nggak ada awan tersiksa kita. Apalagi kalau matahari di atas kepala cuma 3 mil, cuma tidak ada 0, sekian persen dari jarak di dunia di atas kepala, dan tidak ada naungan, tidak ada awan di hari itu kecuali sedekahnya masing-masing. Tidak ada awan di hari kiamat di padang mahsyar itu, tidak ada awan seperti ini, Pak. Tidak ada awan seperti ini kecuali awan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala melalui apa? Melalui sedekah-sedekah sesuai dengan sedekah-sedekah masing-masing ketika di dunia dulu. Jadi gimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, Nabi SAW janjikan mereka akan bertemu dengan Nabi SAW di telagannya. Nah, pada hari itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mutawatir, bahwa hadis yang mutawatir bukan hadis sahih lagi, hadis yang mutawatir, hadis tentang telaga Rasulullah SAW itu diriwayatkan lebih dari 10 jalan. Hadisnya mutawatir. Bahwasanya di hari kiamat nanti Nabi SAW akan menunggu para sahabat, para pengikutnya di haud, di telaga itu. Maka datanglah orang-orang satu-satu bergerombol, satu-satu mendatangi beliau, dan beliau menyambut mereka. Wah, angka senangnya gitu, Pak. Bahagianya kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sendiri yang akan memberikan mereka air minum dari telaga tersebut. Maka ketika Nabi SAW sedang menjamu mereka di telaga beliau, ini kejadiannya sebelum pada mahsyar. Ini kejadiannya begitu dibangkitkan hari kiamat dari kuburan. Kemudian sebelum memasuki medan mahsyar, medan amal perhitungan, ini para pengikut Nabi SAW dijamu oleh beliau di mana? Di telaganya. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi yang lain gimana Ustaz? Mereka punya telaga sendiri. Ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika Nabi SAW sedang menjamu mereka, datanglah segerombolan, satu kumpulan orang. Kata Nabi SAW mensifati mereka, "A'rifuhum wa ya'rifunani." Mereka, gerombolan orang yang datang padaku di haud nanti, itu a'rifuhum, aku mengenali mereka, wa ya'rifunani, dan mereka juga mengenali aku. Kenapa beliau mengenali mereka? Karena mereka banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Kan sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya yang hasan kalau Nabi SAW apabila dikirimkan salam oleh umatnya, radallahu ta'ala alayya ruhi, Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku untuk apa? Untuk menjawab salam mereka. Jadi Nabi SAW kenal mereka, dan mereka juga kenal Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyambut mereka semuanya. Ketika mau disambut oleh Nabi SAW, ternyata ada gerombolan malaikat yang menghalangi mereka. Ada gerombolan malaikat yang menghadang mereka di tengah jalan. Tidak boleh mendatangi haudnya, mendatangi telaganya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW sedikit bertanya-tanya, ini kenapa nih? Maka beliau mengadu kepada Allah SWT, ya Allah, ummati, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, ini umatku loh, ini umatku nih. Aku kenal mereka dan mereka kenal sama aku. Ini umatku. Maka apa jawabannya? Apa dijawab? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ma'ahdathu artinya adalah apa hal-hal baru yang telah mereka perbuat ba'daka, setelah engkau. Di Muhammad itu, iya, kau kenal dia dan mereka juga kenal kau. Tapi mereka setelah engkau meninggal, mereka
ahdatsu, mereka membuat hal-hal baru yang bukan bagian dari ajaran. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suhban liman ba'dahu ba'di. Ketika dikabari bahwa mereka adalah orang-orang yang membuat hal-hal baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suhban. Oh kalau gitu ya celakalah. Suhban liman ba'dahu ba'di. Celakalah bagi orang yang mengganti-ganti ajaranku. Di sunnah diganti dengan bid'ah. Sunnahnya ini diganti dengan ini. Sunnahnya harusnya begini diganti dengan begini. Saya dulu waktu SMA, waktu sekolah SMA, saya baru hijrah ke habis SMA. Saya ketika masih SMA itu saya nggak ngerti kalau surat Al-Kahfi itu dibaca setiap malam Jumat. Nggak ngerti saya. Karena saya tahunya surat malam Jumat bacanya apa? Ya Yasin. Gitu. Jadi saking tersebarnya di masyarakat hal baru ini sampai sunnahnya Rasulullah SAW itu tenggelam. Harusnya malam Jumat itu baca Al-Kahfi diganti dengan selain Al-Kahfi. Ini kan hal baru. Jadi sunnah tenggelam. Kenapa? Karena hal baru tersebut. Sunnah jadi tenggelam kenapa? Karena sunnah tenggelam diganti dengan hal baru. Ini saya khawatir, bukan menghakimi, tapi khawatir kok kayak tadi ya, seperti sabda Nabi SAW tadi, sukon liman ba'dahu ba'di. Celakalah bagi orang yang mengganti-ganti setelahku. Harusnya malam Jumat itu baca Al-Kahfi, tapi yang dilazimkan bukan Al-Kahfi, malah selain Al-Kahfi. Ini khawatir aja. Bukan menghakimi, khawatir masuk dalam golongan Nabi Muhammad yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi cuma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dan saya pikir ini bukan saya sendiri yang seperti itu. Orang-orang yang sezaman dengan saya yang ketika itu masih tahun 2005 atau 2004 gitu. Mungkin SMA-nya yang 2005 2006 mungkin masih mengalami hal seperti ini. Kita nggak ngerti kalau Al-Kahfi itu dibaca malam Jumat. Kita baru tahu setelah hijrah, setelah ngaji, baru kita tahu ternyata ada namanya Al-Kahfi. Bahkan sebelumnya itu saya nggak ngerti kalau ada surat namanya Al-Kahfi. Saking awamnya gitu. Dan barakallahu fikum. Jadi itu cuma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ciri firqah Najiyah yang pertama adalah apa? Adalah mereka konsisten dengan ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Konsisten itu artinya apa? Menjalani ajaran itu apapun konsekuensinya. Juga kalau konsekuensinya buruk itu juga sementara saja, Pak. Jadi kalau kita pun menghidupkan ajaran Nabi SAW, terus kita mendapatkan reaksi yang buruk, itu reaksi yang buruk sementara saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ardh. Fa'amma zabadu, adapun buih-buih di lautan yang tidak bermanfaat itu fayadhabu jufa, maka itu akan pergi begitu saja, nggak ada efeknya. Buihnya banyak di lautan itu, tapi bertahan bersama buih-buih yang tidak bermanfaat itu tidak lama, 1 jam selesai. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ardh. Adapun hal yang bermanfaat bagi manusia fayamkutu fil ardh, maka dia akan tetap kekal di bumi. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Begitulah Allah Ta'ala mempermisalkan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kalau kita membela kebenaran itu sudah dapat reaksi yang gejolak, sini. Kita perhatikan bertahan berapa lama tuh gejolak? Berapa lama? Paling 3 tahun 5 tahun. Setelah itu ya gejolak karena perlawanan membela kebatilan tadi itu kemana perginya? Wa amma yang fa'unasa kayak itu. Adapun yang bermanfaat, di antara hal yang bermanfaat adalah wahyu, adalah ajaran Nabi SAW yang akan tetap kekal di atas bumi. Kita dulu tahun 2004 ya, 2004, 2005 atau 2003 lah, itu masih versi-versinya Om Bali.
ya, 911. Oh itu kita ketika pakai celana cingkrang sama pakai baju koko, bawa tas gitu. Ini saya di Jakarta waktu itu. Teman saya yang mengalami. Ketika sedang pergi ke kajiannya salah satu Ustaz Abdul Hakim waktu itu. Kita kan Ustaz Abdul Hakim waktu itu kan kajiannya pindah dari Pramuka pindah ke sekarang di Masjid Al-Mubarak. Itu kita cari-cari tempat kajiannya itu di mana? Sekolah yang muruk yang waktu itu. Kita tanya ini Masjid Al-Mubarak di mana kan baru pindah tempat kajiannya. Kita tanya sama tukang supir taksi, Mas, bang, di Masjid Al-Mubarak di Hayam Muruk itu sebelah mana ya? Oh ini deh, ada lurus, nanti ada apa namanya yang listrik belok kiri. Belok kiri, nanti ada pertigaan belok kanan. Nah, di situ ada tong sampah, bomnya taruh di situ ya deh. Itu kejadian nyata nih. Kejadian nyata. Iya, ini mau kita samblok kepalanya, tapi masih orang tua. Tapi kalau nggak disamblok, tapi ya kurang ajar gitu. Akhirnya ya kita sabar. Itu nggak berani orang pakai cadar itu, wah itu bisa macam-macam lah. Ada yang dibilang ini, dibilang itu. Persepsi orang macam-macam. Dan sekarang bertahan berapa lama kebatilan itu? Gejolak itu bertahan berapa lama? Ada 5 tahun? Tidak ada. Tidak ada 5 tahun. Kayaknya nggak ada 5 tahun. Sudah reda di tahun ke 2005 itu sudah reda gitu. Tahun 2000 sekian 2011 saya nikah sama istri saya. Kita pergi ke Jakarta. Istri saya pakai cadar itu masuk pos nggak ada masalah. Nggak ada. Jadi gejolak karena kebatilan itu nggak akan bertahan lama. Jadi kalau kita menghadapi gejolak, wah ini santai aja. Lihat, kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah membela diri, kita tonton aja. Berapa lama bertahan di gejolak itu? Berapa lama gitu? Akhirnya kan mereka orang-orang yang ngata-ngatain celana cingkrang, jenggot, cadar, macam-macam. Lama-lama mereka akan tahu sendiri, oh ternyata itu sunnah. Mereka bergejolak karena mereka nggak paham. Mereka bergejolak karena mereka nggak tahu. Setelah tahu gimana? Ya santai, tidak ada masalah. Jadi kalau kita membela kebenaran itu karena kemudian ada bergejolak, santai, nggak usah membela diri. Lihat, nonton aja, berapa lama bergejolak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ciri pertama dari al-firqah an-najiyah. Orang-orang yang menjadi golongan yang selamat nanti. Yang kedua, di antara firqah an-najiyah itu ada cirinya adalah apa? Ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' wal ikhtilaf amalan. Ciri firqah najiyah itu adalah mereka selalu kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya SAW. Hina tanazu', ketika mereka berselisih, wal ikhtilafi amalan, dan ketika mereka berselisih dan mereka berbeda pendapat, selalu mereka itu kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apa kata Allah Azza wa Jalla, "Fa in tanaza'tum", apabila kalian itu berbeda pendapat, berselisih pendapat, fi syai'in, dalam sebuah hal, dalam hal apa saja, farudduhu, maka kembalikanlah. Kembalikan itu artinya dirujukkan, diukur dengan apa? Ilallahi wa rasulih, dengan kalam Allah dan juga dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairun, itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun itu terjemahannya bukan lebih baik sebenarnya. Jadi dzalika khairun itu adalah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan yang paling baik akibatnya. Jadi cara terbaik dan cara yang paling bagus untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam hal agama tentunya adalah apa? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Allah dengan apa? Dengan merujuk kepada
Al-Quran, Allah dengan apa? Dengan merujuk pada sabdanya. Makanya di sini pentingnya para ulama. Pentingnya para ulama karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama. Karena yang berhak memverifikasi pemahaman itu sesuai dengan Quran, dengan Sunnah, dengan para sahabat. Siapa yang berhak memverifikasi itu? Jawabannya adalah orang yang menjadi pakar verifikasi tersebut, menjadi pakar Al-Quran dan pakar Sunnah dan juga pakar perkataan sahabat. Siapa itu? Para ulama. Sebagaimana kalau di dunia kedokteran itu tidak boleh ada orang yang memverifikasi obat, ini obat bagus apa enggak, tidak ada yang boleh kecuali siapa? Kecuali dokter, kecuali orang-orang biomed, orang-orang yang memang pakar biokesehatan. Nggak, di dunia arsitektur tidak boleh kita mengatakan oh ini bangunan bagus nggak bagus itu. Nggak boleh kita memverifikasi teknik bangunan. Kecuali siapa? Kecuali arsitektur. Verifikasi ini bangunannya kuat tak kuat. Begitu juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu siapa yang berhak memverifikasi? Para ulama. Karena kenapa? Karena mereka adalah pakarnya. Nabi SAW berkata, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadilsa." Idza wusidal amru, apabila sebuah urusan itu baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, ketika sebuah urusan dunia maupun urusan akhirat diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadilsa, maka tunggulah kehancuran, tunggulah kiamat kecil atau kiamat besar. Ya, tunggulah kehancuran. Jadi teknik arsitektur diserahkan kepada ustaz, hancur selesai dan lagi nggak ngerti urusan arsitektur. Urusan arsitektur itu diserahkan kepada teknik mesin, hancur. Ya, jadi begitu juga dengan urusan agama. Ketika diserahkan kepada selain ahlinya, maka itu adalah sebuah kiamat. Nah, kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman menegaskan tentang hal ini. Masih di surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika," maka tidak warabbika, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi ini dari Allah, ini sumpah yang paling agung. Ini adalah sumpah yang paling agung. Kenapa? Karena yang bersumpah di sini siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla bersumpah demi siapa? Demi dirinya sendiri. Allah ini adalah sumpah yang paling agung. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Karena Allah Ta'ala itu bersumpah dalam Al-Quran dengan berbagai macam makhluknya. Jadi kan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal laili idza yaghsha, aku bersumpah demi malam ketika dia datang. Apalagi wal qamari idza talaha, bersumpah demi bulan. Wal asri, bersumpah demi masa. Apalagi waktuha, bersumpah demi waktu duha. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia jatuh. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan itu boleh karena itu Allah menciptakan. Jadi makhluk-makhluk yang agung, makhluk-makhluk yang memiliki kepentingan yang besar dalam kehidupan manusia, itu Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut. Karena makhluk-makhluk tersebut itu menunjukkan keagungan Allah SWT. Manusia suruh ciptakan langit, tidak bisa. Mana bisa manusia? Manusia mengambil manfaat dari langit tapi tidak bisa menciptakan langit. Manusia mengambil manfaat dari bumi tapi tidak bisa menciptakan bumi. Siapa yang ciptakan? Allah SWT. Manusia mengambil manfaat dari bintang-bintang tapi tidak bisa ciptakan bintang-bintang. Siapa yang ciptakan? Allah SWT. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan.
untuk menunjukkan betapa agungnya dirinya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi sesuatu yang dengan sesuatu yang paling agung. Apa itu? Dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad. Maka tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad. Apa ini? Sumpah yang begitu agung ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dalam hal apa? Dalam hal kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka itu la yu'minun, mereka itu tidak beriman hatta yuhaqqimuka. Hakama yuhaqqimu dari kata hakim. Apa itu? Apa arti kata hakama yuhaqqimu? La hatta yuhaqqimuka artinya sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, atas perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kata Allah Taala, ini manusia itu nggak dihitung sebagai orang beriman sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penentu benar dan salah. Sampai Nabi Muhammad SAW mereka jadikan sebagai penentu benar dan salah. Cukup di situ? Tidak cukup ternyata. Ada ayat sambungannya. Ayat sambungannya berbunyi, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim wahai Muhammad. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, dan mereka dengan keputusanmu itu tidak menemukan harajan, tidak merasa haraj itu artinya merasa mengganjal dalam hati. Fima qadaita, dengan apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Jadi Allah Azza wa Jalla itu mengatakan bahwasanya tidak beriman manusia itu nggak dihitung beriman sampai melakukan 3 hal ini ketika berbeda pendapat. Ketika mereka berbeda pendapat, mereka tidak dihitung beriman sampai mereka melakukan 3 hal. Yang pertama apa? Yuhaqqimuka fima syajara bainahum, menjadikan Nabi SAW sebagai hakim. Cukup di situ? Tidak cukup. Ada yang kedua. Apa itu? Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan ganjalan dalam hati mimma qadaita, atas apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Yang kedua, tidak merasa ada ganjalan dalam hati. Kok ini tak dulu. Itu tandanya imannya belum sempurna ya. Jadi menjadikan Nabi SAW sebagai hakim itu tidak cukup. Setelah Nabi SAW itu menentukan keputusan, harus di dalam hati itu tidak ada perasaan ganjel. Kalau masih ada perasaan ganjel, imannya belum sempurna. Sudah cukup? Tidak cukup juga. Apa yang ketiga? Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah kepadamu dengan sepasrah-pasrahnya. Pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Jadi ada orang yang terima keputusan tapi nggak pasrah. Terima keputusan, tapi untuk eksekusi itu masih merasa berat. Keputusannya begini, iya saya terima keputusannya, tapi untuk eksekusi di lapangan itu iya itu masih belum pasrah tandanya. Orang yang beriman, yang imannya sempurna, kalau berselisih pendapat, mereka jadikan Nabi sebagai hakim, penentu benar salah. Kemudian mereka itu tidak mendapatkan ganjalan dalam hati, ganjil hatinya dengan putusan Nabi. Dan prakteknya yusallimu taslima. Ketika praktek mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Orang seperti itu baru dihitung orang yang sempurna imannya. Kalau belum berarti belum. Jadi cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri firqah najiyah.
Yang kedua, yaitu mereka selalu mengembalikan perbedaan pendapat kepada Nabi SAW, kepada Allah dan juga Rasulnya, bukan kepada akal pikiran mereka. Bukan kepada akal pikiran mereka. Akal itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal itu adalah sebuah alat yang Allah berikan kepada kita untuk memahami perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Alat itu akal itu adalah sebuah alat untuk kita mengetahui kebenaran melalui apa? Melalui firman Allah dan sabda Nabi-Nya SAW. Bukan sebagai sumber kebenaran. Itu hati-hati itu. Sebagian orang itu menjadikan akal itu sebagai sumber kebenaran. Kalau masuk akal berarti benar, kalau tidak masuk akal berarti tidak benar. Itu cara yang salah, itu cara hidup yang salah. Itu cara berpikir yang salah bagi seorang muslim. Jadi cara bagi seorang muslim itu bagaimana? Seorang muslim itu menggunakan akalnya untuk memahami firman Allah SWT. Jadi firman Allah dipahami dengan akalnya. Kemudian sahabat dengan sabda Nabi SAW itu dipahami dengan akalnya. Jadi akal itu untuk mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran As-Sunnah, bukan sebagai sumber kebenaran. Maka apabila ada satu ajaran Nabi SAW yang ditolak dikarenakan tidak masuk akal, berarti itu bukan jalannya firqah najiyah. Itu bukan jalannya firqah najiyah, bukan jalannya golongan yang selamat. Memang ada yang menolak hadis karena akal, ada orang-orang liberal itu salah satunya. Contohnya adalah ajaran Nabi SAW tentang hijab. Bapaknya dibantah sama mereka. Kenapa? Karena dengan alasan efisiensi. Tidak efisien pakai hijab itu. Mubadir lah macam-macam. Alasannya macam-macam. Ada lagi yang menolak hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kalau ada lalat itu nyemplung ke gelas kalian yang ada airnya, kata Nabi SAW apa? Tenggelamkan itu. Tenggelamkan kemudian diangkat. Bukan ditenggelamkan, dibiarkan. Ditenggelamkan kemudian diangkat. Kenapa kata Nabi SAW? Fa inna fil ihda janahaiha da'un wa fil akhari dawa'un. Karena di antara salah satu sayap lalat itu di situ ada penyakit dan di sayap yang lainnya itu ada obatnya. Maka kalau lalat itu hinggap mati di satu air, di satu gelas, kan kita nggak tahu itu sayap yang nyemplung ke bawah itu sayap yang ada obat atau ada penyakitnya. Solusinya gimana? Tenggelamkan lalat itu kemudian ambil minum airnya. Itu orang-orang sebelum zaman modern itu orang-orang pada protes, ini ajaran apa kok lalat gini. Jadi orang yang beriman taat kepada sabda Nabi SAW. Terus akhirnya ini di era modern kan ketahuan juga bahwasanya sabda tersebut adalah benar. Bahwasanya di samping lalat satu sayapnya ada obat, satu sayapnya ada penyakit. Oke, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah jam 7, kita cukupkan sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab sebisa. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah kita mendoakan untuk salah satu calon presiden untuk jadi pemimpin yang terpilih? Jawabannya boleh. Karena kelak pemimpin inilah yang akan kita turuti, ya boleh. Dan bolehkah kita mengajak teman-teman saya untuk memilihnya? Jawabannya boleh juga. Karena kalau memang permintaan nggak tahu siapa ya. Kalau antum atau anti meyakini sesuatu sudah ada sebuah kebaikan, ya nggak apa-apa. Nah, boleh mengajak orang lain, ajak anak istri, ini calon ini tidak ada masalah. Yang salah adalah apa?
Yang salah adalah ketika menjadikan pilihan calon pemimpin sebagai landasan wala wal bara. Salah total. Menjadikan salah satu pemimpin sebagai landasan untuk wala wal bara. Wala wal bara itu apa? Wala wal bara itu artinya ketika kalau nggak milih ini berarti itu musuh saya. Kalau milih ini berarti teman saya. Nah, itu salah tuh, salah. Itu benar-benar dan itu terjadi di lapangan seperti itu. Sampai beberapa itu mengatakan gitu, oh ini orang-orang yang milih calon nomor sekian itu kalau nggak gandul ya apa gitu, nggak gila atau gandul. Itu ada seperti itu, itu nggak boleh. Itu sudah menjadikan selain Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan untuk wala wal bara. Kalau cuma sekedar milih calon apa itu ijtihadiyah. Itu ijtihadiyah dan orang sesuatu yang ijtihadiyah harus tasam, harus legowo. Kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya mungkin itu ijtihadiyah sampai di situ. Gitu. Akal pikiran dia baru nyampe di situ dan kita jangan mencela dia. Menasihati boleh tapi jangan mencela. Kalau yang lain. Silakan bagi bapak-bapak atau ibu yang mau menyampaikan pertanyaan bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang saya mau tanyakan tadi Ustaz cerita tentang lalat tadi ya. Itu tadi yang lalat kan bangkai. Nah, setahu saya maaf ada pengetahuan saya kalau kan bangkai yang lebih. Terus dari pertanyaan itu saya punya masih masukan masalah yang kedua ketika itu berkoordinasi maka walaupun jadi ya dimatikan tidak sampai satu itu harus apakah itu tidak menjadi sama tidak Satu kali kalau kan bangkai, iya, dia bangkai. Tapi pertama dia itu yasir. Wal yasiru ma'funan. Dia tuh terang, dia tuh sedikit. Dan sesuatu yang sedikit itu dalam fikih Islam itu ma'funan. Ma'funan itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Contohnya adalah di antara dalilnya adalah darah hewan sembelihan itu darah itu nggak boleh dimakan. Tapi ketika darah itu tersisa di pembuluh darah, boleh dimakan nggak? Boleh. Bagaimana hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu kalau kita nyembelih itu kan masih ada darah-darah dan dagingnya itu Rasulullah. Bagaimana itu? Maka kalau Rasulullah mengatakan makan saja, tidak ada masalah. Jadi di sini Pak ulama menjelaskan bahwasanya sesuatu yang itu najis atau tidak boleh dimakan ketika dia sudah diusahakan untuk dihilangkan tetapi tersisa sedikit maka tidak mengapa-ngapa, tidak apa-apa. Dari sini diambil kaidah bahwasanya al-yasir yang bangkai yang sedikit itu maksuman, itu dimaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dobit yasir itu apa? Dobit sesuatu yang yasir yang kecil itu apa? Adalah ketika yang sesuatu itu la yughayyiru dzatahu au launahu au raihatahu. Kalau sesuatu yang kecil itu masuk ke air tapi tidak mengubah zatnya, warnanya tidak berubah. Kemudian rasanya tidak berubah. Kemudian baunya juga tidak berubah. Maka tidak mengapa. Maka itu tidak najis. Misalnya ada satu air kolam, ketetesan apa gitu, ketetesan air seni dari anak kecil gitu. Itu pertanyaannya itu najis atau tidak? Pertanyaannya itu najis atau tidak? Jawabannya lihat 3 hal ini. Berubah warna, apakah dia berubah warnanya? Tidak berubah. Lihat lagi, berubah baunya enggak berubah. Berubah rasanya enggak berubah. Kalau 3 ini enggak berubah, itu hitungannya adalah suci. Tapi kalau 1 dari 3 hal ini berubah, berarti itu najis. Dan ini berlaku bagi semua benda cair, benda cair.
Kalau benda padat kan gampang memisahkannya. Tapi kalau benda itu cair, kayak kecap seperti tadi, kejatuhan bangkai gimana Ustaz? Jawabannya itu kecapnya seberapa? Kalau saya pikir itu kecapnya cuma nggak kecap sedikit ya. Dan itu kecap standar. Kemasukan bangkai kicap. Dan kicap tuh dibandingkan dengan kecap pasti menjadikan kecap itu berubah bau, berubah rasa, dan juga berubah warnanya mungkin. Jadi ketika ada satu dari tiga warna itu berubah dan kita yakin itu dominan kicap itu, maka itu kita buang. Hitungannya itu hitungan najis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan, masih ada waktu. Atau ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya, barakallahu fiikum. Jadi Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala tildi shadaqatihi yaumil qiyamah. Manusia itu berada di bawah naungan sedekahnya hari kiamat nanti. Maksudnya di mana tuh? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar ketika tidak ada iup-iupan kecuali sedekahnya masing-masing. Nah, pertanyaannya Ustaz, itu sedekah itu maksudnya dalam hal ibadah atau muamalah dalam hal apa? Jawabannya sedekah itu Jemaah dimaksud Subhanahu wa taala, itu sedekah itu bentuknya adalah uang, bukan uang, harta. Harta itu kan soal uang. Makanan bisa harta, minum bisa harta. Jadi sedekah itu kalau ada kalimat sedekah, dalam literatur syariat ataupun sunnah, itu artinya adalah sebuah ibadah yang berhubungan dengan mengeluarkan harta. Ibadah dengan mengeluarkan harta itu namanya sedekah. Harta itu nggak harus uang, bisa makanan, bisa minuman, bisa beras, bisa yang lainnya. Nah, ketika sedekah ini diberikan dalam bentuk apapun, dalam hal apapun, entah itu dalam bentuk ngasih makan orang miskin, untuk berinfak kepada keluarga kita, untuk bantu orang, untuk yang lainnya, selama itu berhubungan dengan mengeluarkan harta, maka hubungannya adalah sedekah. Itu adalah sedekah bagi orang yang memiliki harta. Kenapa dinamakan sedekah? Karena sedekah itu diambil dari kata sidq, dari kata jujur. Harta yang dikeluarkan untuk orang lain itu adalah bentuk kejujuran, bentuk keseriusan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala, jadi kan gini Pak. Ini semua nikmat kita ini, semua nikmat yang Allah berikan itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Ini kaidah kehidupan ini. Kaidah kehidupan itu adalah ketika kita menggunakan nikmat Allah Taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ibadah itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan, meskipun menyelisihi keinginan kita. Maksiat itu menggunakan nikmat Allah Ta'ala untuk sesuatu yang sesuai yang kita inginkan, dengan menyelisihi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksiat. Nah, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah harta. Harta ini harus digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka sebagai bukti keseriusan iman kita, kejujuran iman kita kepada Allah Ta'ala, kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, digunakan sesuai dengan yang Allah inginkan. Kenapa harus harta? Karena harta ini yang biasanya menguasai hati manusia. Yang biasanya cinta manusia yang paling besar itu biasanya cinta kepada harta. Karena kalau cinta kepada yang lainnya itu bisa mudah-mudahnya. Cinta kepada wanita gampang pudar nggak Pak? Gampang.
Kalau matanya jelalatan pasti pudar. Cinta kepada jabatan pudar enggak pudar. Orang itu kan menginginkan jabatan ketika dia belum menjabat. Ketika sudah menjabat dan paham betapa sulitnya jabatan itu, dia maunya apa? Membebaskan diri dari jabatan itu. Tapi kalau cinta harta, ada reasonnya ya? Ada saatnya, nggak pengen punya harta, nggak ada nggak seperti itu. Nggak ada. Bahkan sebagian orang itu makin berumur makin cinta kepada harta. Jadi harta yang menjadi cintanya manusia ini diserahkan kepada Allah Taala, makanya dinamakan sebagai sedekah, sebagai bukti kejujuran iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang akan nanti menjadi naungan dia di hari kiamat nanti. Nah, itu bagi orang yang punya harta. Kalau tidak punya apa-apa, gimana Bapak? Masih bisa sedekah nggak? Jawabannya masih. Dengan apa kata Nabi SAW? Tabasumuka tiba si akhi karakan sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Wa kalimatut thayyibah sedekah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sedekah. Jadi itu sedekah yang Allah Taala berikan bagi orang-orang yang berharta maupun yang tidak punya harta. Jadi ada sedekah khusus orang berharta, yaitu mengeluarkan harta. Ada sedekah bagi orang yang berharta maupun tidak berharta. Apa itu? Berbuat baik kepada orang-orang, itu juga bagian dari sedekah. Maka kalau kita nggak punya harta, jangan sulit-sulit untuk bersedekah dengan sedekah jenis kedua, yaitu apa? Berbuat baik kepada sesama manusia dengan berbagai macam bentuknya. Itu juga menjadi bahan naungan di hari kiamat nanti. Tapi yang utama adalah keluaran harta. Kalau kita cuma, kan ada sebagian orang pelit itu, duitnya banyak, tapi enggak, saya nggak mau sedekah sama duit, saya sedekahnya sama senyuman saja, sama berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, baca Quran atau mengajarkan Al-Quran. Urusan harta dia tidak mau. Apakah ini yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sepertinya bukan dari golongan itu.